Indonesia itu butuh presiden seperti apa sih? Presiden ya, jadi langsung ke presiden. Yes. Ya pertama-tama sih ya seperti Jokowi. Yang paling gampang dia personifikasi adalah Jokowi. Dia adalah campuran dari banyak hal yang menurut saya ideal sebagai seorang presiden. Pertama-tama seorang presiden tuh harus peduli pada rakyatnya. Itu penting. Menurut saya salah satu hal terpenting adalah dia peduli pada rakyatnya. Tapi juga pada saat yang sama, dia haruslah seorang yang tegas, yang berani. Seorang yang tidak cuma sekedar disuruh-suruh oleh siapapun. Disuruh-suruh oleh siapapun itu bisa saja datang dari partainya, bisa juga dari misalnya apa yang disebut oligarki atau kepentingan politik lainnya. Dia harus tegas, dia harus punya, karena dia peduli pada rakyat, dia itu harus memperjuangkan di atas segala-galanya adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai contohnya ya, bukan kepentingan para pengusaha yang mungkin membiayai politik dia. Ketiga adalah bahwa dia punya pengetahuan, knowledge yang cukup, visi yang cukup. Dia harus cukup intelektual untuk memahami persoalan-persoalan bangsanya. Dan itu hanya bisa dicapai oleh orang yang tidak berpikiran sempit, berpikiran picik. Jadi he knows what he's doing kan. Jadi setelah itu barulah dia harus punya kemampuan, know-how-nya tentang gimana cara mencapai apa yang dicita-citakan tersebut ya. Nah dalam hal ini memang nggak mungkin lah satu orang punya pengetahuan tentang segala hal kan. Yang terpenting di situ juga adalah kemampuan dia untuk merangkul cukup banyak orang dengan latar belakang yang beragam, dengan kecakapan-kecakapan teknokratik yang dibutuhkan dan bisa memadukannya dalam sebuah tim ya. Dan tentu saya terakhir adalah saya harus juga sebut soal kemampuan Jokowi itu untuk dia itu bukan tipe orang yang eksklusif, dia inklusif. Kalau itu diperlukan bagi bangsa ini misalnya, dia bisa dengan mudah bekerja sama dengan siapapun, ya, membuka diri terhadap siapapun. Tapi yang pertama tadi tetap nggak pernah hilang, ya. Dan Jokowi itu menurut saya seorang yang kalau dia karena dia punya pemahaman, dia kemudian merumuskan kita harus melakukan langkah-langkah ini dan ketika dia jalankan itu dengan sangat tegas, ya. Saya sangat kagum terhadap keberanian dia menghadapi misalnya negara-negara barat sekarang ini dalam isu hilirisasi nikel. Nah, itu semua adalah persyaratan yang diperlukan bagi negara kayak Indonesia, pemimpin yang seperti itu. Nah, apakah ada? Ya, kita lihat aja. Kita lihat aja karena prosesnya masih lama untuk menganalisa mereka bertiga ya. Ya, waktunya sih udah sedikit, tapi kita lihat aja apakah. Oke. Kita menemukan sosok sebagai seorang Jokowi di tiga ini kan nggak mungkin ada yang plek-plek gitu ya, nggak mungkin gitu. Nah, untuk yang mendekati juga rasanya kayaknya agak susah gitu. Berarti kita harus mencari kualitas terbaik dari ketiganya. Kalau cuma tiga, entah kan mungkin ada lagi kita nggak tahu ya. Nah, iya. Nah, kalau melihat tiga-tiganya ini gitu kan. Ya ini kita bicara mengenai ya again nggak bisa melihat posisi ya nggak tahu ya itu terserah Bang Ade mau bicara mewakili PSI atau Bang Ade sendiri tapi saya sendiri ini. Oke. Dari ketiganya kalau kita bicara kebutuhan Indonesia lagi-lagi kita bicara kebutuhan Indonesia gitu kan sebenarnya harus melihat masalah apa yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Problem apa yang kita hadapi? Selalu tentang kemiskinan, selalu tentang kebodohan. Makanya begitu banyak masyarakat yang gak paham cara berpikir menggunakan nalar misalnya. Gitu ya Bang ya. Gitu. Nah kalau melihat ketiganya, menurut Bang Ade, kita gak usah ngomong yang dibutuhkan deh gitu. Yang gak mungkin bisa berpikir secara mandiri dan mengerti kebutuhan Indonesia siapa? Yang paling mengerti? Yang mengerti dan nggak mengerti menurut Bang Ade dari ketiganya. Ya kalau menurut saya sih yang udah di luar, yang saya tidak akan pertimbangkan itu adalah Anies Baswedan. Ya. Dari ketiga itu, kalau kita bicara tiga, itu sih udah selesai. Ya. Semua track recordnya buruk, cara pandangnya seringkali sangat oportunis dan seterusnya ya. Yang dua ini agak susah, Lin, kalau menurutku. Ya, agak susah. Karena masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kita sebagai manusia membayangkan kalau saja keunggulan di Ganjar bisa digabung dengan
keunggulan di Prabowo menjadi sebuah sosok baru, itu idealnya. Tapi kalau sekarang ini dua-duanya punya kelemahan dan kelebihan, dan saya bahkan nggak berani tuh untuk mengatakan mana yang lebih baik di antara keduanya. Ya, ada banyak hal yang kemudian mungkin kalau ini dilakukan kayak 6 bulan yang lalu ya, saya lebih mudah untuk menjawabnya. Tapi kalau sekarang dengan begitu banyaknya perubahan, ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ternyata misalnya apa yang saya anggap sebagai sosok yang lebih unggul sekitar 6 bulan yang lalu, kalau sekarang udah saya lihat, he's not that good gitu kan. Ya. Atau sebaliknya, orang yang semula saya anggap sebagai gak mungkin nih saya dukung dia gitu ya. Tapi sekarang saya bisa melihat he's not that bad gitu ya. Jadi nggak mudah nih untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, itu menarik sekali dan sangat setuju sih. Artinya Bang Ade ini adalah sosok yang sangat kalau ngomong pragmatis tuh kesannya selalu orang negatif gitu ya. Padahal sebenarnya kita bicara mengenai penyesuaian terhadap zaman, bener nggak? Gitu. Kemarin gini sedikit aja, Bang Ade. Kemarin tuh kebetulan nonton waktu Grace Natalie itu di salah satu stasiun TV. Ada satu obrolan dengan Panda Nababan, ya gitu. Kita semua respect dia lah ya. Of course dia senior, dia elder Panda, gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Tapi ada satu hal yang aku tangkap di situ. Beliau bilang untuk membangun sebuah partai itu nggak bisa karbitan sekarang, gitu. Nggak mungkin bisa membuat sebuah partai yang kuat pada zaman sekarang itu secara instan. Di satu sisi aku paham maksudnya, tapi kita Bang Ade yang pasti ngerti karena Bang Ade adalah seorang akademisi dan aku selalu berpikir we need to acknowledge gimana sih perubahan zaman pada saat ini. Even we're talking about technology, orang bicara mengenai pembuatan mobil, data dulu kan pakai manual, tusuk-tusuk segala macam. Everything, semua udah nggak ada yang sama, gitu. Semua harus cepat. Revolusi itu nggak bisa sedikit-sedikit gitu. Sekarang merubah sebuah zaman itu harus we need to change fast gitu. Jadi agak-agak ini yang mungkin nggak dimengerti sama, mohon maaf ya. It's so refreshing mengetahui bahwa Bang Ade ini sebenarnya seorang senior. Tapi pikirannya sangat now banget gitu. Mungkin karena saya berpuluh tahun ada di kampus. Mungkin ya. Oke. Saya setiap hari ketika itu ketemu sama mahasiswa dan saya adalah tergolong dosen yang Anda bisa cek lah ya sama para mahasiswa saya. Saya akan membiarkan orang berpikir dengan sebebas-bebasnya. Dan itu seringkali amaze me ya. Iya ya nih anak-anak benar apa yang dia bilang gitu. Nggak terpikir oleh saya. Dan menilai paper-paper dia misalnya, paper-paper mereka. Yang saya yakin nggak pakai ChatGPT ya. saya yakin itu pemikiran mereka asli. Itu kayak saya membayangkan ketika saya seusia mereka dulu, ketika saya masih berusia 20, 21 gitu. Nggak mungkin tuh saya sepinter anak-anak ini. So, jadi saya nggak terima tuh argumen bahwa kan ada banyak yang bilang bahwa nggak percaya pada anak muda gitu ya, nggak percaya pada sebuah partai atau karbitan whatever itu ya. Maksudnya dia apa? Tapi dalam pandangan saya justru enggak. Justru di era yang sedang berubah ini, ya paling idealnya adalah ada kombinasi di antara keduanya. Betul. Idealnya nih ya, ada orang tuanya, ada anak mudanya. Tapi kalau sekarang harus memilih mana yang harus yang diprioritaskan, kalau harus memilih, saya akan bilang ya mendingan anak-anak mudanya. Kayak segini contohnya, Lin. Kalau dikatakan bahwa partai anak muda itu tidak berpengalaman, nggak bisa karbitan. Saya mau tanya deh, partai politik yang tua-tua itu apa yang bisa kita teladani dari mereka? Itu yang sudah mereka bangun loh, ya. Mereka bangun selama berpuluh tahun, and sucks. Apa kerjaan mereka itu? Partai politik itu dianggap sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya di Indonesia. DPR itu dianggap sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia ini. Ya, itu kerjaan siapa? Anak muda atau orang tua? Orang tua kan? Ya, makanya saya ketika gabung sama PSI,
Saya betul-betul, ini bukan lagi kampanye PSI nih ya, Lin ya. Saya tahu Anda juga bukan pendukung PSI soalnya. Bukan pendukung Ganjar juga. Bukan. Disclaimer ya, ini bukan pendukung. Oh iya guys. That's funny. Oke, saya berada di PSI dan saya melihat kayak tadi Anda menyebut salah seorang yang sangat saya kagumi, namanya Grace Natali. Saya melihat ada anak muda namanya Dede Uki Prayudi apa whatever itu. Terus ada beberapa nama lainnya ya, ada Francine, ada Andi Budiman ya. Kalau Anda mendengar dan mereka jauh lebih muda dari saya, Andi mungkin agak lebih senior dibandingkan yang lain-lain, tapi sangat pintar mereka. So, justru ini adalah orang-orang yang menurut saya kenapa penting Partai Anak Muda, karena mereka berani untuk mendobrak, meninggalkan, mengubah sistem yang menurut saya udah semakin membusuk ya, memfosil nih yang sistem kepartaian kita, sistem parlemen kita. Dan sistem itu ya kan teori sistem juga bilang begitu. Kenapa susah diubah? Karena bagian-bagian dari sistem itu akan mempertahankan sistem yang udah jelek itu, ya. Karena orang lama itu udah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari sistem yang busuk ini. So they won't change it, ya. Memang diperlukan ada orang anak seperti kalau di DPRD itu di Jakarta ada orang kayak William atau namanya Anthony itu dari PSI yang berani bilang, kok Aika Ibon bisa 80 miliar? Kalau mereka nggak ngomong, itu nggak akan ketahuan oleh publik. Dan itu akan goal. Pertanyaan saya, kenapa Pak senior-senior itu mendiamkan itu? Kenapa harus ada anak bocil yang tiba-tiba nanya aja kayak nggak bersalah? Saya nggak ngerti itu kenapa harus ada. Dan dianggap berisik gitu dan dianggap berisik dan dipanggil oleh Dewan Kehormatan. Ya. Jadi kalau memang saya akan bantah itu yang soal bahwa kita udah nggak bisa karbitan. Nggak, kalau perlu itu LSM jadi partai ya, dengan semangat barunya, dengan cara berpikir barunya. Karena partai-partai yang lama dengan segenap hormat ya, itu adalah bagian dari kerusakan sistem ini. Dan selama mereka tidak mengubah diri mereka, partai-partai lama itu tidak memasukkan anak-anak muda yang lebih bersih, yang lebih jujur, yang lebih berintegritas, Indonesia itu terkutuk lah, ditakdirkan untuk terus terbelakang. Ditakdirkan untuk terus terbelakang. Karena memang diperlukan orang seperti kamu, Lin. Oh, jangan. Nanti rebellion semua jadinya. Bagus. Harus rebellious. Harus. Oke, menarik.